Bab 268 Ellen si penyanyi hebat. Tanpa menunggu jawaban Valentino, Ellen menepuk kening sambil berkata, "Aku lupa lagi kalau kamu sudah mengembalikan mobil pinjamanmu. Hari ini kamu naik taksi ke sini, kan?" Cik. Semua orang diam-diam tertawa saat mendengar sindiran Ellen. Inilah perbedaannya. Apa gunanya Valentino mengenal Cindy? Kalian adalah teman, Cindy sanggup menggunakan mobil Porsche. Apa Valentino sanggup? Punya teman kaya bukan berarti kamu juga kaya. Orang lain menggunakan mobil sport, bukankah kamu tetap saja naik taksi? Jenny merasa agak tidak nyaman melihat masalah ini. Dia mengulurkan tangan ke arah Valentino. Sekarang dia ingin mengeluarkan kunci mobil Bentley Malsen milik Valentino untuk dipamerkan kepada mereka. Valentino tanpa sadar menghindar saat disentuh Jenny. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya terhadap Jenny. Maksudnya adalah tidak perlu memamerkan kepada mereka. Melawan mereka hanya bisa merendahkan diri sendiri. Jenny tarik napas yang dalam, dia tidak jadi melakukannya. "Kenapa Tuan Mario belum datang? Bagaimana kalau kita menyanyi saja?" usul Samantha. Usulan Samantha mendapat persetujuan banyak orang. Hal yang paling bisa menggambarkan pertemanan adalah minum bir dan bernyanyi. Philly dan Jenny juga tertarik, Cindy juga menganggukkan kepalanya. Dia adalah mantan murid seni musik. Tentu saja dia tertarik dengan musik. "Baik, aku duluan." Ellen mengangkat tangan dan berdiri. Dia merasa dirinya adalah yang paling hebat dan pelafalannya yang paling tepat. Tentu saja kali ini dia ingin maju lebih dulu. "Baik, Kak Ellen duluan." Kak Ellen adalah penyanyi hebat. Marvin dan lainnya langsung bertepuk tangan. "Putarkan lagu Aku Lama Tidak Menjadi Ketua," Ellen berkata dengan semangat. Marvin seakan-akan seperti pembantunya. Dia langsung berlari ke tempat memilih lagu dan memutarkan lagu untuk Ellen. Ellen memegang mikrofon sambil mendengar iringan lagu, lalu menikmati pandangan semua orang terhadapnya membuat dia sangat bangga. Beberapa saat kemudian, Ellen mulai menyanyi. Hanya saja, semua orang tertegun saat Ellen mulai menyanyi. Suara Ellen tidak hanya buruk, tidak hanya sangat nyaring, bahkan buta nada. Sebenarnya ini adalah lagu yang sangat keren, tapi setelah dinyanyikannya menjadi sangat buruk. Tidak ada yang menyangka cara bicara Ellen biasanya tidak seperti ini. Kenapa begitu menyanyi malah seperti ini? Suaranya sangat nyaring hingga membuat orang ingin menutup telinga. Awalnya Marvin mau bertepuk tangan saat Ellen menyanyi, tapi sekarang dia juga sangat terkejut. Dia bahkan tidak bisa memujinya. Seperti orang yang jatuh di lantai, tapi kamu memujinya sangat keren. Bukankah itu mempermalukannya? Semua orang sangat canggung, tapi Ellen hanya memejamkan matanya dan menikmati lagu ini. Apa? Dia tidak menyadarinya? Jenny tidak sanggup mendengar lagi, jadi dia mengomel dengan suara yang kecil. "Jenny, orang yang buta nada tidak sadar kalau mereka buta nada. Dia merasa yang dinyanyikannya benar." Ujar Cindy ingin tertawa. Sebagai mantan murid seni musik, dia tahu tentang pengetahuan ini. "Baiklah." Jenny menggelengkan kepala dengan pasrah. "Waktu tidak bisa kembali, hidup ini tidak bisa menyesal. Aku cinta padamu besok." Setelah Ellen selesai bernyanyi, dia bahkan menyanyikan nada panjang di kata besok hingga 8 detik. Semua orang hanya bisa menahan penderitaan itu. Setelah iringan lagu habis, Ellen masih memejamkan kedua matanya dan tenggelam di dunianya. "Bagus. Kak Ellen sangat keren. Nada tinggi terakhir bukan semua orang sanggup menyelesaikannya." Ujar Marvin langsung berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa orang lainnya juga bertepuk tangan agar dia tidak malu. "Karena kalian sangat suka, bagaimana kalau aku nyanyi satu lagu lagi?" Ellen tersenyum sambil melirik Valentino, lalu dia mengambil mikrofon lagi. Sekarang, dia menganggap dirinya sebagai penyanyi hebat. "Ah, itu, biar aku saja." Samantha langsung mengambil mikrofon. Kini, Samantha menjadi penyelamat semua orang. Mereka sangat berterima kasih kepadanya. Ellen masih merasa belum puas, tapi dia tetap saja duduk, lalu melihat Valentino dengan sombong. "Valentino, aku pernah belajar musik. Bagaimana menurutmu?" Semua kata-katanya terdengar sangat pamer dan merendahkan Valentino. Valentino kehabisan kata-kata. Apakah Ellen perlu begitu bangga karena bernyanyi sebuah lagu? Apakah Ellen begitu membencinya? Benci sampai ke titik setinggi itu.
Namun, Valentino sama sekali tidak memedulikan Ellen, dia bahkan tidak tertarik meliriknya sama sekali. Hei, hari ini semuanya harus bernyanyi, yang tidak bisa bernyanyi juga harus bernyanyi, ucap Ellen. Dari informasi yang didapatkan Ellen, Valentino selain makan gratis, dia tidak punya teman di kota Neo, mungkin dia tidak pernah datang ke tempat menyanyi. Tidak bisa menyanyi tidak apa-apa, asalkan dia mempermalukan dirinya saja. Hal ini membuat Ellen sangat senang. Tidak lama kemudian, satu persatu mulai nyanyi sesuai dengan urutan duduk mereka, walaupun tidak bisa menyanyi juga harus menyanyi sedikit. Suara Jenny dan Philly lumayan bagus, suara merdu mereka membawakan kemanisan kepada semuanya. Setelah mereka selesai bernyanyi, mereka mendapat tepuk tangan yang meriah. Namun, saat giliran Valentino, dia malah menolak dan langsung memberikan mikrofon kepada Cindy. Kita sudah sepakat mau bernyanyi semuanya, kenapa kamu tidak bernyanyi? Melihat tindakan Valentino, Ellen semakin yakin kalau dia tidak bisa bernyanyi. Semakin Valentino menolak, semakin Ellen memaksanya. Hanya dengan begitu dia baru bisa mempermalukan Valentino. Valentino tidak bernyanyi. Aku yang minta bernyanyi duluan. Cindy menjelaskan. Setelah itu dia berbisik. Kalau kamu tidak bisa, kamu bersenandung saja. Kamu pikirkan dulu lagu yang mau kamu nyanyikan, aku duluan yang bernyanyi. Valentino menganggukkan kepalanya dengan pasrah, bahkan Cindy juga sudah mengatakannya, jadi dia tidak bisa menolak lagi. Semua orang tertegun saat Cindy mulai menyanyi, kemampuan menyanyinya tidak kalah dari penyanyi terkenal. Pernapasan, suaranya bahkan pengendaliannya terhadap musik dilakukan dengan sangat sempurna. Valentino juga menganggukkan kepala dengan santai, Cindy memang sangat berbakat dalam menyanyi. Setelah Cindy selesai bernyanyi, seluruh aula langsung gempar. Ada banyak pria yang bersiul dengan kuat dan suara tepuk tangan yang sangat meriah. Cindy mengucapkan terima kasih lalu memberikan mikrofon kepada Valentino. Semua orang melihat ke arah Valentino. Dia tidak bisa menolak lagi, jadi dia langsung menerima mikrofonnya. Valentino, kamu mau nyanyi apa? Tanya Cindy. Valentino melihat lagu selanjutnya adalah Usia yang Mulia, dia langsung berkata, lagu ini saja, kamu tidak perlu ganti lagi. Semua orang melihat Valentino sambil tertawa. Semua orang tahu kalau lagu daerah sangat susah dinyanyikan. Mungkin Valentino bahkan tidak bisa menyanyikan lagu lokal dengan bagus, apalagi lagu daerah. Bahkan Jenny juga membalikkan kepalanya ke arah Valentino. Dia tidak pernah mendengar Valentino menyanyikan lagu daerah. Ellen sudah bersiap-siap untuk mengejek. Valentino, kamu pasti bisa. Cindy menyemangati Valentino. Valentino tersenyum. Dia mulai bernyanyi mengikuti musik. Lonceng berbunyi menandakan kepulangan. Dalam hidupnya seakan-akan terdapat putus asa. Saat Valentino mulai bernyanyi, Cindy langsung tertegun. Beberapa orang lainnya bahkan melebarkan matanya memelototi Valentino dengan terkejut. Ellen malah langsung berdiri dan menegur. Siapa yang buka lagu aslinya? Suara nyanyiannya malah begitu keras. Aku tidak bisa mendengarkan suara Valentino. Bab 269 ini vokal lagu asli. Jenny dan Philly langsung membalikkan kepala melihat Valentino dengan terkejut. Suara ini suara Valentino. Suara yang rendah dan penuh daya tarik, pelafalan bahasa daerah yang lancar, bahkan nada naik turun yang sempurna dan napas yang panjang ini. Kemampuan menyanyi Valentino tidak kalah dari penyanyi papan atas. Cindy yang sudah belajar musik selama bertahun-tahun, saat mendengar Valentino bernyanyi juga merasa terkejut. Semua orang langsung tertegun, bahkan tidak mendengar teguran Ellen sama sekali. Hei, aku menanyakan kalian, siapa yang menyalakan vokal asli? Ellen menegur sambil mengerutkan alisnya. Kini semua orang baru sadar dan melihat Ellen. Valentino tetap bernyanyi dengan santai, melainkan Ellen yang sedang marah besar. Oh, ternyata vokal asli. Aku tadi sangat terkejut. Kukira Valentino yang bernyanyi. Marvin baru merespon sambil mencibir. Aku juga terkejut sekali. Ternyata cuma vokal asli. Samantha juga mencibir. Semua orang baru mengerti kalau suara vokal asli terlalu keras. Jadi suara Valentino tidak kedengaran sama sekali. Sudah diduga, bagaimana mungkin Valentino punya kemampuan bernyanyi sehebat ini. Dalam sekejap tatapan mata semua orang terhadap Valentino langsung dipenuhi dengan penghinaan. Valentino memang sangat pintar berpura-pura saat bernyanyi bahkan menyalakan vokal asli. Apa dianggap semua orang itu bodoh?
Kak Ellen, sepertinya vokal asli tidak dinyalakan sejak awal. Hanya ada iringan musik. Terdengar bisikan seseorang. Tidak mungkin. Ellen langsung membantah. Kalau ini memang nyanyian asli Valentino, aku akan menelan mikrofon itu. Marvin juga berdiri sambil berteriak. Semua orang langsung melihat ke arah layar. Kalau vokal asli nyala atau tidak nyala, di layar tetap ada logo. Namun, semua orang melihat dengan jelas kalau logo vokal asli sedang dimatikan. Berarti sekarang vokal asli tidak nyala, ini benar-benar nyanyian Valentino. Ada banyak orang awalnya sangat menghinanya. Sekarang semuanya langsung terdiam bahkan melihat Valentino dengan terkejut. Jenny, suara kakak iparmu bagus sekali. Astaga! Ini bahkan lebih keren dibanding aku menghabiskan uang untuk mendengarkan konser. Fully sangat terharu hingga wajahnya menjadi merah sambil memegang lengan tangan Jenny dan terus menggoyangkannya. Melainkan Jenny malah tertegun, dia tidak pernah mendengar Valentino bernyanyi. Suara orang berbeda saat berbicara dan bernyanyi. Ditambah lagi pemrosesan suara dari perangkat karaoke yang membuat Jenny tidak menyadarinya dalam sesaat. Mungkin vokal aslinya tidak dimatikan? Ucap Jenny dengan ragu. Meskipun semua orang melihat logo vokal asli tidak nyala, tapi semuanya merasa mungkin rusak dan Valentino sangat memungkinkan sedang pura-pura bernyanyi. Ellen menjadi panik lalu berteriak, Valentino, berhenti! Karaoke bukanlah tujuannya, melainkan adalah mempermalukan Valentino. Hari ini dia harus membongkar wujud asli Valentino yang munafik. Bahkan menyanyi juga harus berpura-pura. Ellen percaya kalau Valentino berhenti, maka vokal asli akan tetap berjalan. Sampai saat itu, semua orang akan tahu kalau Valentino pura-pura bernyanyi. Valentino mengerutkan alis selalu menurunkan mikrofon. Semua orang juga menatap mulut Valentino. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi setelah Valentino berhenti bernyanyi. Alhasil, saat Valentino menurunkan mikrofonnya, yang mereka dengar hanyalah iringan musik saja tanpa suara nyanyian. Ini menandakan sebelumnya adalah nyanyian Valentino. Kini senyuman licik di wajah Ellen langsung tertegun. Semua orang juga sangat terkejut. Jenny, Fully, bahkan Cindy akhirnya sudah yakin kalau suara merdu tadi adalah suara Valentino. Suara Valentino, napas yang panjang dan stabil membuat orang sangat terkejut. Ada apa? Valentino menatap Ellen dengan cuek. Kamu, lagu ini? Ellen tertegun dan menjadi gagap. Dia menunjuk layar, lalu menunjuk mikrofon Valentino. Kamu mau nyanyi? Untukmu saja. Valentino dengan ekspresi santai langsung meletakkan mikrofon di meja. Ellen tertegun dalam sekejap, dia tidak bisa lagu bahasa daerah. Beberapa orang lainnya malah sangat tegang. Mereka tidak ingin Ellen menyanyi lagi. Mereka bahkan dalam hati berkata tidak rela karena Valentino tidak mau nyanyi lagi. Suara Ellen dibandingkan dengan Valentino seperti dunia yang berbeda. Tidak, yang benar adalah tidak bisa dibandingkan. Valentino, kamu jangan memedulikannya. Kamu menyanyikan lagu ini sampai selesai, oke? Kini Cindy sangat semangat, dia memberikan mikrofon kepada Valentino. Sebagai seseorang yang mencintai musik, Cindy benar-benar ingin mendengar Valentino menyanyikannya sampai selesai. Benar, Valentino. Nyanyilah sampai selesai, aku masih ingin mendengarnya. Philly juga menatap Valentino dengan ekspresi kasihan. Tidak hanya Philly dan Cindy saja, ada banyak perempuan yang menatap Valentino dengan wajah memohon. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun, tapi pandangan mereka cukup menjelaskan semuanya. Bahkan ada beberapa laki-laki yang tidak mengatakan apapun karena ego sendiri, tapi ekspresi mereka juga penuh kagum. Mendengar Valentino menyanyi benar-benar sebuah kenikmatan. Valentino, nyanyikanlah sampai selesai. Jenny mengatakan dengan tulus. Jenny benar-benar sangat menyukai suara nyanyian Valentino. Valentino tertegun. Dia mengambil mikrofon dari Cindy dan lanjut bernyanyi mengikuti iringan musik. Di detik ini, semua orang menatap tanpa mengatakan apapun. Mereka semua mendengar dengan fokus. Tidak ada yang percaya kalau ada orang yang bisa bernyanyi dengan begitu merdu. Mendengar nyanyian itu, seolah-olah merasakan keteguhan hati dan kegigihan sang penyanyi. Cindy dan Philly langsung mengeluarkan ponsel merekam suara nyanyian Valentino. Saat sekali lagi mendengarkan suara nyanyian Valentino, semua orang sangat terpesona hingga memejamkan mata menikmatinya. Saat Valentino menyanyi di bagian yang nyaman, mereka semua juga ikut nyaman. Saat menyanyi di bagian tinggi, semua orang juga ikut tegang.
Usia mengubah kepemilikan menjadi kehilangan, sepasang mata yang lelah membawa harapan. Saat menyanyikan klimaks lagu, Valentino berdiri sambil memegang mikrofon menatap layar, lalu mengembuskan napas yang tenang. Hari ini hanya tersisa kerangka tubuh yang menyambut usia yang mulia. Lagu ini membuat suasana di aula menjadi sangat meriah, ritme yang mengejutkan langsung membuat semua orang terkesan. Suara Valentino yang merdu dan memesona lebih menggemparkan semua orang. Bab 270, kamu kira kamu itu turunan orang kaya. Bagus! Merdu sekali! Beberapa gadis tanpa sadar ikut berdiri bersama Valentino sambil bertepuk tangan dan terus memujinya tanpa henti. Entah siapa yang telah menyalakan lampu warna-warni di dalam aula, sehingga suasananya makin menyenangkan karena seluruh tempat dihiasi kilatan lampu yang indah. Kebanyakan dari mereka berdiri dan bernyanyi bersama sambil mengikuti Valentino. Di dalam aula, seruan para gadis diiringi lampu sorot yang berkedip di langit-langit, juga terdapat sorot mata terharu yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, aula terlihat seperti tempat konser. Valentino, pemeran utama dari konser ini, juga mendapatkan dan menikmati pandangan kagum dari orang banyak. Semua orang kini sudah melupakan tentang uang dan status, di telinga mereka hanya terdengar suara Valentino yang bergema. Hati semua orang telah ditaklukkan Valentino. Valentino malah menutup sebelah mata terhadap semua ini dan berpura-pura seakan hal ini tidak ada hubungannya dengannya. Setelah lagunya selesai, musik iringan pun berangsur-angsur menjadi lebih halus, tapi orang-orang masih mengenang nyanyian Valentino tadi. Musik memanglah sesuatu yang sangat berpengaruh besar terhadap manusia, kalau tidak, orang-orang tidak akan rela menghabiskan banyak uang demi menghadiri konser dan festival musik. Meskipun Valentino bukan seorang penyanyi papan atas, dia tetap berhasil menaklukkan semua orang dengan nyanyiannya itu. Mata berbinar-binar yang tak terhitung jumlahnya semuanya tertuju ke Valentino seakan sedang memujanya. Tentu saja kebanyakan adalah mata para perempuan. Di antara semua orang, Cindy-lah yang perasaannya paling dalam. Bagaimanapun juga dia adalah murid jurusan musik, jadi pemahamannya tentang musik pasti lebih dalam dibanding orang awam. Selesai! Tutur Valentino sambil meletakkan mikrofon dengan perlahan. Cindy adalah orang pertama yang bertepuk tangan dan berseru. Bagus sekali. Setelahnya, barulah yang lain beraksi dan ikut bertepuk tangan bersama Cindy. Jenny dan Philly juga bertepuk tangan sambil berseru memuji Valentino sepenuh hati. Seluruh aula dipenuhi suara tepuk tangan yang meriah. Hanya Ellen dan Marvin serta beberapa orang lain yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya berdiam diri sambil memasang tampang muram. Satu lagu lagi, satu lagu lagi, teriak seseorang di kerumunan. Namun, Valentino hanya menggelengkan kepalanya dan meletakkan mikrofon di sampingnya. Para hadirin merasa sedikit sedih melihat sikap Valentino yang sepertinya tidak berkenan bernyanyi lagi. Tapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena toh mereka sebenarnya tidak akrab juga dengannya. Namun, tidak ada yang berani bernyanyi lagi setelah Valentino. Setelah seseorang yang selevel penyanyi papan atas sepertinya naik panggung, siapa lagi yang akan berani buka suara? Kalau ada yang berani, bukannya mereka hanya akan mempermalukan diri sendiri di hadapan orang banyak. Dengan begitu, berakhir sudah kontes karaoke ini. Awalnya, Ellen dan yang lainnya berencana menggunakan cara ini untuk mempermalukan Valentino. Namun, Valentino tak hanya tidak mempermalukan diri sendiri, tapi juga berhasil mempersembahkan sebuah pertunjukan musik yang menaklukkan para penonton. Jadi apa gunanya mereka menjalankan rencana ini lagi? Kini musik yang lambat dan menenangkan sedang diputar. Semua orang pun kembali mengobrol dan berbincang-bincang seperti sedia kala. Ellen menggertakkan giginya. Semakin lama dia menatap Valentino, semakin kesal dan murka pula perasaannya, karena rencananya lagi-lagi diusik oleh Valentino. Namun, dia benar-benar tidak percaya kalau dirinya tidak bisa membereskan Valentino yang hanyalah sampah ini. Ellen ingin membuat Valentino meminum alkohol sampai mabuk dan mempermalukannya di depan orang lain. Namun, bahkan kalau orang lain tidak tahu, masa Ellen juga tidak mengetahui rumor dewa minum di bar jazz? Valentino tak lain adalah orang yang paling pantas mendapatkan gelar dewa minum itu. Kalau ingin beradu minum dengannya, sama saja seperti menggali kuburan sendiri. Namun, Ellen sangat tidak sudi kalau harus menyerah begitu saja. Dia bertekad akan berhasil memperdaya Valentino. Oh, iya. Kak Ellen, dengar-dengar ayahmu sedang menangani sebuah proyek besar lagi, ya? Setelah proyek ini selesai,
Kalian pasti akan mendapatkan keuntungan besar, kan? Tanya Marvin secara tiba-tiba. Mendengar ucapan Marvin itu, pandangan semua orang langsung tertuju ke Alan. Valentino memang pandai bernyanyi, tapi dia tidak bisa menafkahi diri hanya dari bernyanyi. Di dunia kapitalis yang realistis ini, uanglah yang terpenting. Semua orang secara alami mendekap ke Alan karena mereka mengetahui bahwa dia lebih kaya daripada Valentino. Alan melirik Marvin dengan senang, rupanya tidak sia-sia dia membimbing anak ini. Biasa-biasa saja, keuntungannya mungkin mencapai paling tidak 10-12 miliar kalau proyeknya sudah selesai. Biasa saja, masih terhitung lumayanlah. Jawab Alan dengan rendah hati, tapi dia sebenarnya tetap angkuh terlepas dari nada dan ekspresinya yang ditunjukkannya. Wah, semua orang terkesiap secara serentak. Keuntungannya paling tidak 10-12 miliar. Loh, 10-an miliar itu adalah jumlah yang tidak bisa diperoleh orang biasa walau bekerja seumur hidup. Sedangkan anggota keluarga Alan bisa menghasilkannya hanya dari mengerjakan satu proyek saja. Memikirkan hal ini, orang-orang langsung memotong urat malu mereka dan mendekatkan diri ke pihak Alan. Terutama para gadis yang langsung menatap Alan dengan tatapan penuh maksud dan berapi-api. Kak Alan, kapan aku bisa ikut denganmu? Apakah kau juga bisa ikut menghasilkan uang bersamamu? Tanya Marvin sambil menggosok kedua telapak tangannya dengan tampang berharap. Alan menjawab sambil tersenyum bangga. Tentu saja, toh kita semua adalah teman sekelas. Kalau kesempatannya datang, aku pasti akan memanggil kalian. Wah, Kak Alan baik sekali. Bisa menjadi teman sekelas Kak Alan adalah berkah bagi kami. Siapapun pasti tahu bahwa Kak Alan adalah orang yang sangat dermawan, apalagi terhadap kita. Kak Alan memang sangat murah hati. Kalau begitu, soal pekerjaan untukku. Dalam sekejap, Alan langsung dikerubungi 10-an orang pria. Kebetulan sekarang sedang tidak ada wine di atas meja. Kalau ada, mereka pasti sudah sibuk berebutan mempersembahkannya kepada Alan. Mereka mengelilingi Alan seperti bintang-bintang yang berputar mengitari bulan. Alan pun secara alami merasa sombong. Bahkan Cindy pun tidak diperhatikannya lagi. Tidak masalah, tidak masalah. Kebetulan proyek ini kekurangan orang. Kalian langsung pergi ke perusahaan keluargaku dan daftarkan diri atas namaku saja nanti. Ujar Alan berkuar-kuar tanpa menolak siapapun yang mendatanginya. Dalam sekejap, tatapan semua orang langsung menjadi lebih antusias lagi dan mulut mereka pun menyanjungnya tanpa henti. Cih, baru saja mendapatkan proyek alih kecil di Maple Rain Real Estate yang datangnya entah dari mana. Dia malah langsung bersemangat begitu. Dasar sombong. Gumam Cindy dengan suara rendah sambil melirik Alan. Mendengar kata-kata itu, sudut bibir Valentino pun sedikit melengkung ke atas dengan senang. Tampaknya pengaruh Maple Rain Real Estate di kota Neo makin lama makin besar. Bahkan untuk mengambil kendali atas ekonomi kota Neo, hanya dengan sekali membalikkan telapak tangan saja. Maple Rain Real Estate sudah bisa menentukan naik turunnya suatu perusahaan di kota itu. Tidak heran keluarga Wijaya tidak sabaran ingin mengirim market. Mereka pasti sudah melihat bahwa Maple Rain Real Estate dikendalikan dengan baik oleh Valentino. Jadi mereka pun ingin cepat-cepat mengirim seseorang untuk mengumpulkan hasil panen. Oh, ya, Valentino. Dengar-dengar kamu tidak ada pekerjaan, ya? Tanya Alan kepada Valentino secara tiba-tiba. Alan kini tampaknya telah menjadi pemimpin para penonton. Semua orang pun sontak mengikuti pandangannya ke arah Valentino. Benar, jawab Valentino dengan datar. Marvin mencibir dengan penuh hina. Tuan besar Valentino tidak mempunyai pekerjaan. Jangan bilang kamu dinafkahi tante-tante kaya. Marvin dan Alan sebenarnya sudah tahu bahwa Valentino tidak bekerja, tapi mereka sengaja mengungkitnya agar orang lain juga tahu. Sesuai dugaan, setelah mendengar ucapan Marvin dan Alan yang saling menimpali itu, reaksi semua orang sedikit terkejut, kemudian berubah menjadi kesal. Di usia 20-an, Valentino tidak mencari pekerjaan dan malah hanya bersantai-santai di rumah. Kamu kira kamu itu turunan orang kaya yang kekayaannya tak akan habis walau dipakai 7 turunan.